Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita udah ada dua rekomendasi tema tembus akar MIUI 14. Sebenarnya tema ini udah aku download dari sebelum tahun baru, tapi kayaknya nggak cocok aja. Tahun baruan kita update video terbaru tentang tema. Pastinya kalian juga sibuk malam tahun baruan dan banyak acara di tahun baru kemarin. Jadi saya putuskan untuk review setelah tahun baru. Dan oke nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, di rekomendasi kali ini temanya semuanya tembus akar. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh ya, di rekomendasi kali ini kita hanya mengangkat dua rekomendasi tema dari satu desainer. Ya, tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Clover. Ukuran file dari tema ini bisa dikatakan sedang ya, karena temanya emang keren dan untuk ukuran filenya ini nggak terlalu besar, tapi nggak bisa dikatakan juga terlalu kecil. Tepatnya ukuran file dari tema ini 35,2 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Mr. Imam 1992. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian atas ini sebenarnya ada di bagian atas, cuma widgetnya aku geser ke bagian bawah biar nggak menutupi wallpaper yang keren. Ada widget jam, hari, dan juga kalender. Dan sini ada kayak semacam balon terbang gitu. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah dan keseluruhan dari icon packnya menggunakan dominan warna ungu. Dan yang keren lagi, untuk icon packnya dia merubah keseluruhan walaupun untuk aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan di bagian atas ini ada wallpaper. Ya, ini diangkat dari serial game COC. Dan oke, untuk volume sleeve di sini warnanya ungu, gradasi warna hitam gitu. Dan untuk di bagian data ataupun wifi di sini ada gambar ataupun tokoh karakter dari game COC. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke nih, untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan, untuk keseluruhan hampir dominan warna ungu gitu ya. Ini keren, saya suka ya. Dan detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian luarnya, sementara untuk tampilan di bagian balon catnya di tampilannya akan jadi seperti ini. Wow, keren. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini ada logo dari game COC-nya. Dan buat kalian yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Oke, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan di sini untuk tentang telepon jadi Mr_Imam 1992. Dan tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah dirubah logo COC gitu. Dan sayangnya logonya belum tembus hingga ke bagian dalam. Sementara untuk di bagian persentase dari penyimpanan di sini juga belum ada perubahan, tapi di bagian sini semuanya berubah. Dan untuk opsi di bagian setelan semuanya berubah, termasuk di bagian koneksi. Terus di bagian tampilan di sini juga udah dirubah, dan untuk tampilan di bagian ininya ada yang warna hitam ataupun hitam putih dan ada yang berwarna gitu. Ini keren ya. Dan oke, untuk di bagian recent app di sini sayangnya perubahan hanya di bagian tombol clear-nya dia yang dirubah menjadi warna ungu gitu. Sementara opsi di bagian atas ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan seperti udah disinggung di awal video, kalau tema ini juga tembus hingga ke aplikasi ya, pesan WhatsApp. Tapi ya seperti biasa, tembusnya hanya di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita beralih ke bagian lock screen. Oke nih, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Sengaja di video kali ini kita nggak akan ganti wallpapernya karena ini wallpapernya udah lumayan keren. Di bagian bawah sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Ada pemutar musik dan juga ada shortcut ke beberapa aplikasi. Di sini juga ada persentase dari baterai, dan di sini untuk note ataupun catatan bisa kalian rubah-rubah gitu. Dan untuk pemutar musiknya sayangnya kita harus masuk ke bagian home screen, jadi nggak bisa langsung putar musik di bagian lock screen. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema tembus akar yang kedua. Dan oke nih, untuk rekomendasi tema yang kedua nih, temanya kalau menurutku juga nggak kalah keren dari tema yang pertama. Masih dari desainer yang sama ya. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Sonojaki Dark. Dan untuk ukuran file dari tema ini jauh lebih kecil daripada tema yang pertama, hanya 28 MB. Dan ini yang lite version. Yang lite aja keren, apalagi yang pro. Mungkin untuk yang pro kalian bisa DM untuk kontak dari sang desainernya. Desainnya masih sama ya, Mr. Imam 1992. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian pojok
kiri atas ini ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan lagi-lagi wallpapernya ini keren. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Kalau tadi dominan warna ungu, kalau yang ini dominan warna hijau gitu. Contrast center pada tema ini juga ada perubahan. Wow, untuk anime ataupun tokoh dari anime di bagian bawahnya yang agak transparan ini keren ya. Dan untuk indikator baterai dan juga bersihnya pada tema ini yang pastinya ada perubahan, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Tema by Mr. Imam 1992. Oh ya, di rekomendasi kali ini temanya keduanya hanya kompatibel di mode gelap aja. Jadi kalian nggak bisa menggunakan mode terang. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini sama ya, di bagian atas ini ada tulisan Sonosaki Sion, dan untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Ini adem banget ya. Kalau yang tadi warnanya ungu itu keren walaupun agak mencolok mata gitu ataupun agak silau. Kalau yang ini kelihatannya lebih adem. Dan oke nih, untuk aplikasi pesan sistem tema ini yang pasti ada perubahan. Ini tampilan untuk di bagian balon catnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan untuk gestur animasi pada tema ini nggak lebay tapi keren. Sementara untuk navigasi bar pada tema ini yang pasti ada perubahan. Walaupun saya sendiri belum ngecek untuk tampilan di bagian navigasi barnya, tapi saya yakin untuk tampilan di bagian navigasi barnya itu udah ada perubahan. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Sonosaki Sion di bagian atas ini, untuk wallpaper di bagian sistemnya semuanya sama. My device, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan untuk di bagian sini nih wallpaper yang di bagian bawah sini ini keren ya. Dan di bagian MIUI-nya di sini ada tulisan Sonosaki Sion gitu. Sayangnya lagi-lagi untuk logonya dia belum tembus hingga ke bagian dalam. Oke nih, untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian saturasi warnanya aja, sementara untuk bentuknya dia masih standar ya, walaupun agak sedikit lebih ramping. Oh ya, untuk volume slide yang pertama ataupun tema yang pertama itu sama ya, seperti ini. Dia perubahan hanya di bagian saturasi warnanya aja. Aplikasi pesan WhatsApp tema ini sama seperti tema yang pertama, tapi di sini jauh lebih keren karena di setiap bar pemisah dari chat yang masuk itu ada gambar Sonosaki-nya. Sementara untuk recent app pada tema ini sama seperti tema yang pertama, perubahan hanya tombol clear-nya aja yang dirubah menjadi warna hijau gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ini di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Widgetnya cukup simpel ya, ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan di bagian lock screen sayang di sini nggak ada shortcut aplikasi apapun. Clean. Di bagian bawah sini termasuk juga nggak ada shortcut aplikasi apapun, termasuk shortcut untuk ke pemutar musik. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema tembus akar MIUI 14. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.